Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas guide untuk game Digimon Digital Partner by Aludeku ya teman-teman ya. Ini dulu gamenya sudah pernah saya mainkan, cuman dulu tuh belum update. Dulu masih versi satu berapa gitu. Nah sekarang sudah update sih teman-teman, tapi update-nya juga terakhir tuh sekitar setengah tahun lalu ya. Nih terakhir tuh di Mei 2025. Berarti udah setengah tahun lalu lah lebih lah ya. Nah, di versi terakhir itu di versi 115. Kalau kalian mau download, alamatnya masih sama di aludeku.itch.io/digitalpartnerdigimon. Nanti seperti biasa tinggal download now. Kalian eh, kalau mau ngasih donasi boleh, tapi kalau nggak juga langsung klik no thanks, just take me to the download. Nanti tinggal pilih mau yang ini versi 115 download ya, jangan 114. 115 ini yang Android, ini yang Windows untuk PC-nya ya teman-teman. Kalau iOS belum bisa ya teman-teman ya, jadi masih versi Android sama versi PC. Oke, kalau kalian udah download dan udah mau main, nih saya sudah sediakan game guide-nya teman-teman. Ini yang terbaru ya teman-teman ya. Terakhir itu kan kalau nggak salah yang versi satu berapa itu udah lama saya bikinnya. Nah ini saya perbarui sedikit dan saya jelasin sedikit ya konten-kontennya teman-teman ya. Nanti linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Tapi ini saya mau kasih tahu dulu cara bacanya teman-teman. Di halaman pertama ini ada NPC Digimon atau Digimon yang bisa kamu rekrut untuk jadi teman di kotamu ya teman-teman ya. Di game Digital Partner by Aludeku. Di mana nanti Digimon-Digimonnya itu akan membuka fitur-fitur tertentu. Seperti misalnya Spa. Itu nanti ada si Dramon sama Marin Angemon. Untuk training ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Digimon yang bakalan buka fitur di training. Kemudian untuk Jogress ada 4 Digimon. Kemudian ada Shoes untuk 2 Digimon. Restoran ada sekian, farm ada sekian, untuk area tambahan ada satu ya, itu di eh, bisa lihat sini namanya Old Digital World Area, di mana nanti lawannya adalah semua Digimon yang memiliki X antibody teman-teman. Salah satunya kalau misalnya kalian bawa Digimon Mega bisa lawan dia nih. Eh, siapa namanya? Lugamon Take Mikazuchi mode ya. Lupa lupa saya namanya. Kayaknya sih itu. Kemudian untuk ribbon juga ada. Nanti kalian bisa baca di halaman pertama, itu ada Digimon-Digimon yang bisa direkrut, kemudian ada persyaratannya ini, kemudian Digimonnya bawanya yang stage-nya ini, ada yang bisa bawa apapun yang ini, ada yang harus bawa Mega, karena kalau nggak bawa Mega ntar susah. Ada Champion, Ultimate, Rookie, dan lain sebagainya. Dan disclaimer, Gamamon itu masih beberapa kali muncul ya. Di sini masih ada bug-nya, belum diperbaiki sama developernya. Jadi Gamamon masih ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama Gamamon, eh, jawab apapun dia nggak akan gabung ke kota ya teman-teman ya. Jadi biarkan saja si Gamamon di sana. Nah ini ada beberapa cara untuk unlock beberapa Digitama ya teman-teman ya. Atau telur Digimon. Ini ada 8. Totalnya tuh ada 30 kalau nggak salah itu telurnya. Nanti itu ada juga di halaman selanjutnya. Itu halaman satu. Kemudian di halaman 2 kalian bisa lihat guide untuk evolusi teman-teman. Ada evolusi dasar atau basic evolution, di mana Digimon Rookie syarat berubah ke championnya level 5, ditambah dengan persyaratan khusus yang ada di perubahan tertentunya ya. Nanti ada juga tuh dibahas di bawah teman-teman. Ada juga Armor Evolution, Digi Spirit, Burst Mode, Alter Mode, ada juga X Antibody. Nah, khusus untuk X Antibody, Digimonnya ada segini teman-teman. Ada sekian banyak ya teman-teman ya. Untuk X Antibody. Sisanya belum ada yang bisa berubah jadi X Antibody. Ini yang khusus ada nama X-nya ya teman-teman ya. Ini tidak dimasukkan kayak misalnya si Dorumon, Dorumon nggak dimasukkan di sini. Alphamon, Alphamon nggak dimasukkan ke sini. Ini untuk Digimon-Digimon yang tadinya mode biasa bisa berubah jadi mode X antibody. Persyaratannya ada di sini semua teman-teman ya, bisa dibaca. Kemudian itu halaman 2. Sekarang halaman 3. Di halaman 3 ini ada Jogress Evolution, persyaratan-persyaratan supaya kalian bisa mendapatkan Digimon tertentu. Kayak misalnya kamu punya Piomon sama Dorumon. Kamu sudah rekrut
Shoutmon untuk buka Jogres. Nah, nanti bisa digabungin nih Piyomon sama Dorumon untuk berubah jadi Aquilamon. Atau misalnya kalian punya siapa ya? Nih, punya Wargreymon dan Metal Garurumon. Kalau kalian udah rekrut si Shoutmon, udah buka Jogres, nanti kedua Digimon ini bisa Jogres menjadi Omegamon. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada banyak. Nah, ini Digimon-Digimon yang lebih dari 2 Digimon, di mana kamu harus rekrut nggak cuma Shoutmon, tapi kamu juga harus rekrut Digimon-Digimon berikutnya. Kayak misalnya si Baristamon, atau kemudian si Dorulumon, ada lagi si Vademon. Nah, nanti ini untuk mengunlock perubahan Jogres ini teman-teman ya. Itu di halaman 3. Kemudian di halaman 4, nah dimulai dari halaman 4, 5, dan 6 ini saya sediakan evolution guide ya teman-teman ya. Bersama dengan gambar telurnya. Misalnya nih, telur ini, telur Agumon, ini perubahannya, persyaratannya ini. Jadi kalau dari rookie ke champion harus level 5, kemudian harus memenuhi apa nih namanya? Persyaratan yang ada di sini teman-teman. Misalnya Agumon mau jadi Greymon. Ini kalian harus attack-nya lebih tinggi daripada HP dan speed. Kemudian dia harus happiness-nya harus kayaknya ini di atas 80% deh. Kemudian disiplinnya juga di atas 80%. Harus sudah training 32 kali. Nanti kalau misalnya sudah level 5, nanti Agumonnya bisa masuk ke line Greymon. Begitupun selanjutnya ke Ultimate, kemudian ke Mega, teman-teman. Nah, nanti Mega ada perubahan selanjutnya. Kalau misalnya kalian udah sampai War Greymon, nanti kebuka tuh persyaratan untuk misalnya jadi Omegamon harus bagaimana, kayak begitu. Tapi ini untuk dari telur aja ya teman-teman ya, saya sediakan dari telur. Di halaman 4 ini ada page 1 Evolution Guide. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 12 teman-teman. Ada 12. Kemudian itu di halaman 4, di halaman 5-nya ada page 2 evolution guide lagi. Nanti kalian bisa lihat juga kalau kalian mau milih jadi Digimon tertentu, kalian harus pilih telurnya yang mana, terus mengarahkan perubahannya kemana. Begitupun di halaman terakhir, di halaman 6, page 3 evolution guide. Nah, yang menarik di sini yang terakhir adalah telur unknown. Nih, ini list Digitama semuanya ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 1, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, totalnya ada 30 Digitama, teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian pilih Digitama yang ini, yang unknown, itu dia dapatnya random, teman-teman. Jadi bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini. Pokoknya nanti hasilnya random. Kalau misalnya kalian suka tantangan, boleh pilih yang random. Tapi kalau misalnya kalian mau uh, pilih Digimon favorit kalian, tentu saja kalian harus pilih telur yang tepat. Misalnya, kalian mau milih Etemon. Nih, berarti kalian bisa ambil dari telurnya Impulsity atau telurnya si Pulsemon, si Pel. Mana telurnya? Ini yang ini. Kalian harus pilih yang ini kalau misalnya kalian mau dapat Etemon, kemudian diubah jadi Metal Etemon. Kayak begitu teman-teman ya. Ini guide singkatnya. Kalian bisa download linknya nanti saya sediakan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian butuh uh, bantuan lainnya, kalau ada pertanyaan apa-apa bisa ditanya di kolom komentar. Nanti bisa saya yang jawab atau nanti teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman juga bisa bantu jawab ya teman-teman ya. Jadi segitu dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Pokoknya ini nanti guide-nya kalian bisa download, bisa gunakan, eh, bisa digunakan sebagai eh, panduan kalian bermain game ini, terutama untuk perubahan-perubahannya ya teman-teman ya. Oh iya jangan lupa, di sini duit itu sangat esensial teman-teman, sangat penting. Jadi kalau kalian di game ini kamu nggak punya duit, nggak punya uang, waduh, luar biasa sulit. Jadi cara dapat duitnya di sini harus battle teman-teman. Bisa random battle, bisa adventure, bisa boss battle, atau bisa turnamen. Pokoknya setiap battle itu akan menghasilkan uang teman-teman kalau menang ya. Jadi kalian harus perbanyak battle, perbanyak uang. Kalau uangnya udah banyak, nanti gampang. Karena setiap menetasin satu telur pun ada harganya teman-teman ya. Jadi ada yang, dan harganya berbeda-beda. Ada yang misalnya 1.500, ada yang sekian. Pokoknya harganya beda-beda teman-teman. Dan nanti kalian bisa juga mengunlock item-item tertentu yang harganya juga lumayan. Kayak misalnya satu item itu harga 15.000
dan itu sangat berfungsi. Item apa itu? Find it by yourself ya. Bisa beli di tokonya teman-teman. Pokoknya main Digimon ini harus sabar karena ini tricky banget teman-teman. Kalau misalnya nggak sabar ya nanti nggak bisa jadi Digimon favorit kalian. Pokoknya harus sabar, harus banyak uang. Digimon ini harus banyak battle ya teman-teman ya. Kayak begitu. Oke, kayak video udah kepanjangan banget nih. Thank you very much ya teman-teman for watching. And I'll see you again in the next video. Jangan lupa dicek kolom deskripsinya ya. Bye-bye.